Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sebelum belajar, jangan lupa berdoa ya. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai teks fabel. Apakah adik-adik masih suka dibacakan atau membaca cerita? Cerita apa yang pernah kalian dengar atau baca? Pernahkah kalian membaca cerita yang tokohnya binatang? Oke, semua pertanyaan itu akan kita bahas dalam teks fabel. Mari kita belajar tentang cerita agar kalian dapat mengidentifikasi informasi mengenai fabel atau legenda dari daerah setempat yang dibaca dan didengar, dan memahami unsur-unsur fabel. Ingat ya, kalian harus memiliki perilaku jujur, bersemangat, dan cinta tanah air. Sebelum masuk ke materi, perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Apa pendapat kalian mengenai gambar tersebut? Pada kelompok gambar 1 terdapat tokoh kartun Kung Fu Panda, Si Kancil, dan The Land Before Time. Sedangkan kelompok gambar 2 ada tokoh kartun yang bernama Upin Ipin, Keluarga Somad, dan Mr. Bean. Nah, dari kedua kelompok gambar tersebut, apa perbedaannya? Betul sekali. Perbedaan dari dua kelompok gambar tersebut yaitu untuk kelompok gambar 1, tokohnya berupa hewan, sedangkan kelompok gambar 2, tokohnya berupa manusia. Salah satu ciri dari cerita fabel yaitu tokohnya berupa hewan. Nah, jadi adik-adik ketika menemukan cerita yang tokohnya berupa hewan itu termasuk ke dalam cerita fabel. Selanjutnya, mari kita simak video berikut. Kisah si semut dan merpati. Pagi itu hujan baru saja berhenti. Di hutan kecil tempat tinggal para hewan itu tampak basah oleh sisa-sisa air hujan. Semut menikmati pemandangan itu dengan riang gembira. Tiba-tiba ia mendengar suara aliran air sungai yang menarik hatinya. Lantas ia pun berjalan ke arah sungai itu, hendak melihat-lihat. Semut itu tidak tahu bahwa sungai setelah hujan cukup berbahaya, sebab arus airnya deras. Dam-didu-didam, semut bersenandung riang. Sesampainya di sungai, ia takjub dengan keindahan pemandangan yang ada di depannya. Ia pun mendekati ke tepi sungai, hendak mencoba merasakan kesegaran air sungai yang tampak bening itu. Sayang, ia kurang berhati-hati. Ia terpleset dan kecebur ke dalam sungai. Arus air yang deras menyeret tubuhnya yang kecil. "Tolong, tolong!" teriak semut. Namun tidak ada hewan yang mendengarnya. Suara semut terlalu pelan, sedangkan suara air sungai terlalu keras. Di sebuah pohon tidak jauh dari situ, seekor burung merpati sedang bertengger dengan santai. Ia menikmati udara hutan yang begitu sejuk dan menyegarkan. Tiba-tiba matanya tertuju pada sesosok semut yang tampak sedang berusaha menyelamatkan diri di tengah arus sungai yang deras. "Kasihan sekali semut itu," batin merpati. "Aku harus menyelamatkannya." Merpati terbang ke tepi sungai, lalu memungut daun yang jatuh dari pohon. Lantas ia terbang lagi dan menjatuhkan daun itu di dekat semut. Dengan sekuat tenaga, semut berusaha naik ke daun itu dan berhasil. Akhirnya ia pun selamat. "Terima kasih hai merpati," teriak semut. Namun sepertinya merpati tidak mendengarkannya. Burung itu langsung terbang entah kemana. Beberapa hari setelah kejadian itu, merpati sedang bertengger di batang pohon favoritnya.
Di tempat itu ia bisa melihat pemandangan yang indah sambil menikmati udara yang sejuk. Saat itu merpati tidak tahu bahwa ada seorang pemburu yang sedang mengincarnya. Pemburu itu mengarahkan senjatanya ke merpati. Ia bergerak dengan perlahan supaya tidak menimbulkan suara yang bisa membuat merpati kaget. Dan benar saja, merpati masih belum sadar dengan keberadaan si pemburu. Ia sedang berada dalam bahaya. Pemburu bersiap untuk menarik pelatuk senjatanya. Namun tiba-tiba ia berteriak keras, lalu menjatuhkan senjatanya itu. Oh lala, rupanya seekor semut menggigit tangannya. Ya, semut itu adalah semut yang dulu pernah ditolong oleh merpati. Mendengar teriakan si pemburu, merpati langsung terbang. Ia sadar bahwa ia baru saja lolos dari mara bahaya. Dari kejauhan ia melihat semut yang melompat dari tangan si pemburu. Sadarlah ia bahwa semut itu telah menyelamatkan hidupnya. Terima kasih semut, teriak merpati sambil terbang menjauh, menghindari si pemburu. Semut mendengar ucapan itu. Ia sangat senang karena bisa membalas budi baik merpati. Selesai. Hikmah yang dapat diambil dari dongeng tersebut adalah jika ditolong oleh orang lain, maka kita harus berterima kasih kepadanya. Dan jika ada kesempatan, hendaknya kita membalas budi baik orang tersebut sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dari video yang telah adik-adik tonton, coba tuliskan jawaban kalian mengenai pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Kejadian apa yang dialami oleh semut dan merpati? 2. Mengapa semut ingin berpergian? 3. Siapa saja yang menjadi tokohnya? 4. Mana tokoh yang baik menurutmu? 5. Di mana tempat kejadian cerita itu? 6. Mengapa semut menggigit pemburu? 7. Bagian mana yang merupakan orientasi? 8. Bagaimana yang merupakan bagian konflik? 9. Bagaimana akhir ceritanya? 10. Mengapa wajah semut berseri-seri ketika pulang? Dan 11. Apa pesan yang disampaikan dari cerita itu? Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas merupakan informasi dari teks fabel yang berjudul Semut dan Merpati. Nah, setelah adik-adik menjawab mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut, berarti adik-adik sudah mengetahui informasi apa yang telah disampaikan dari teks fabel tersebut. Selain itu, kita juga dapat mengetahui struktur fabel. Di antaranya, 1. Orientasi, 2. Komplikasi, 3. Resolusi, dan 4. Koda. Untuk rinciannya, mari kita dengar penjelasan berikut. Orientasi merupakan bagian awal pada sebuah cerita fabel yang berisikan pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu, serta latar belakang atau tema. Selanjutnya, komplikasi. Komplikasi merupakan klimaks pada sebuah cerita yang berisikan mengenai puncak masalah yang dialami atau dirasakan oleh tokoh. Lalu, resolusi. Resolusi merupakan bagian dari teks yang berisikan pemecahan permasalahan yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Dan yang terakhir adalah koda. Koda merupakan bagian terakhir dari teks cerita yang berisikan pesan-pesan atau amanat yang terdapat dalam cerita. Untuk menjelaskan strukturnya, adik-adik tulis kembali cerita Semut dan Merpati ya. Kemudian, adik-adik telaah berdasarkan materi yang telah disampaikan. Untuk mengoreksi jawaban, adik-adik silahkan simak penjelasan berikut. Bagian orientasi. Bagian orientasi pada teks fabel ini berada pada awal paragraf. Selanjutnya, komplikasi. Komplikasi yang terdapat dalam cerita Semut dan Merpati terdapat pada paragraf kedua, 3, 4, dan 5.
Selanjutnya, bagian resolusi dalam cerita Semut dan Merpati terdapat pada paragraf ke-6. Dan yang terakhir adalah koda. Koda pada cerita Semut dan Merpati terdapat pada paragraf terakhir. Nah, itu merupakan bagian dari materi mengidentifikasi informasi mengenai fabel atau legenda dari daerah setempat yang dibaca dan didengar, serta memahami unsur-unsur fabel. Nah, bagaimana? Apakah adik-adik sudah paham? Jika tidak, adik-adik bisa mencari informasi lain mengenai informasi teks fabel dan unsur-unsurnya. Terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.